Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Berbagai gimmick Cawapres Gibran Rakabuming Raka di acara debat Cawapres tempo hari dinilai sebagian orang sebagai hal yang tidak perlu dan tidak sopan, serta dianggap menghilangkan mutu dari materi debat yang disampaikan. Salah satu penilaian itu datang dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud melalui juru bicaranya Ahmad Baidowi. Ahmad Baidowi mengatakan bahwa gimmick yang ditampilkan Gibran dalam debat sedikit mengganggu walaupun materi-materi yang disampaikannya bermutu. Sementara di sisi lain, komentar-komentar dari kalangan milenial dan Gen Z melalui berbagai media sosial justru bernada positif. Misalnya ketika Gibran melakukan gerakan yang sedang mencari-cari sesuatu, yang dimaksudkan sebagai sedang mencari-cari jawaban Mahfud, dianggap milenial dan Gen Z sebagai sesuatu yang lucu. Generasi muda sejak dahulu dikenal lebih ekspresif dan spontan dalam menyampaikan pendapat ataupun gagasannya ketimbang generasi yang lebih tua. Berbagai gimmick Gibran sebenarnya mengadopsi gaya milenial dan Gen Z, sementara Gibran sendiri adalah bagian dari kedua kelompok generasi muda tersebut. Lalu apa bedanya dengan gimmick yang dilakukan Ganjar dan Mahfud, yang pernah tampil mengenakan jaket bomber ala film Top Gun di acara debat, guna menarik perhatian kalangan milenial dan Gen Z? Gaya milenial dan Gen Z memang sering dianggap aneh, bahkan dinilai tidak sopan oleh generasi yang lebih tua. Keterkejutan generasi yang lebih tua menghadapi gaya anak milenial ini terlihat dari sikap dan ekspresi Mahfud dan Muhaimin saat Gibran melakukan gimmick. Atau seperti komentar yang dikemukakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menilai penampilan Gibran di acara debat sebagai pertanda Gibran belum mencapai kedewasaan dalam bersikap maupun berpikir, sehingga ia pun menyinggung kembali keputusan Majelis Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Keterkejutan yang diperlihatkan Mahfud dan Muhaimin serta komentar negatif Hasto atas penampilan Gibran sebenarnya menunjukkan bahwa masih ada sebagian generasi yang lebih tua yang belum rela memberikan kesempatan kepada generasi milenial dan Gen Z untuk tampil ke depan ke tingkat nasional. Padahal generasi inilah yang akan mewarisi bangsa dan negara ini dalam beberapa tahun ke depan. Seyogianya generasi yang lebih tua mulai bersedia untuk menerima gaya dan sikap generasi milenial dan Gen Z, karena secara visi dan pikiran generasi ini lebih maju dan lebih inovatif. Generasi yang lebih tua seperti generasi baby boomer dan generasi X sering dikejutkan dengan pikiran-pikiran generasi milenial dan Gen Z yang terkadang out of the box. Generasi yang lebih tua sebaiknya lebih menilai pikiran, gagasan dan inovasi mereka ketimbang meributkan gaya dan sikap mereka yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yang berbeda dengan generasi mereka. Gaya dan sikap generasi milenial dan Gen Z itu natural, tidak dibuat-buat. Mereka bersikap apa adanya, tidak seperti sebagian generasi sebelumnya yang masih bersikap ewuh pakewuh. Prabowo Gibran, Man of Our Time.